Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gender dan feminisme. Ya, dalam masyarakat kontemporer kita akan berjumpa banyak sekali aspek-aspek yang melibatkan kosakata gender. Ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam kehidupan sosial secara umum, aspek gender selalu menjadi atau semakin menjadi bahan pembicaraan. Nah, di sana nanti kita akan ketemu dengan kesetaraan gender, ada feminisme. Ya. Mari kita lihat. Ya, sudah tampak di layar kesetaraan gender dan feminisme. Apa itu kesetaraan gender dan feminisme? Kita awali dengan pengertian gender. Gender adalah pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi gender itu bukan sekedar jenis kelamin, tetapi jenis kelamin yang memiliki konteks kehidupan sosial. Nah, jadi perbedaan jenis kelamin yang punya konsekuensi dalam kehidupan sosial. Ada laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara laki-laki dan perempuan, itu tidak hanya berbicara jenis kelamin, tetapi berbicara tentang peran sosial. Ya, kalau kita bicara laki-laki, maka otomatis kita sudah punya bayangan. Laki-laki itu hak dan kewajibannya apa? Ya, yang secara garis besar akan berbeda dengan perempuan. Nah, memang kalau di Indonesia ya secara umum atau di dunia secara umum, gender itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Tapi di masyarakat tertentu, gender itu tidak hanya dua, ya, tetapi ada tiga, laki-laki, perempuan, dan yang ada di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan atau gabungan laki-laki dan perempuan yang kita kenal sebagai transgender. Realitasnya, kalau realitas ya di masyarakat kita pasti kita akan tahu bahwa ada sekelompok masyarakat yang laki-laki yang tampil seperti perempuan atau perempuan yang tampil seperti laki-laki secara sosial ya, dia secara biologis perempuan tetapi tampil di ruang publik di masyarakat dengan karakter laki-laki. Ya. Demikian juga ada laki-laki yang secara biologisnya laki-laki tetapi tampil memainkan peran secara sosial sebagai perempuan. Itu realitasnya ada di masyarakat kita, tetapi secara legal ya tidak diakui. Jadi kalau di KTP, di paspor, di kartu mahasiswa itu ya, jenis kelamin ya hanya dua, laki-laki atau perempuan, yang merujuk kepada gender ya, bukan jenis kelamin biologis. Karena kalau misalnya toilet ya, toilet umum kan pasti ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Kemudian juga pakaian, itu ada pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Hanya dua itu biasanya. Tetapi di negara seperti Thailand, ya di Thailand itu ada kelompok gender yang ketiga. Ya, transgender itu diakui sebagai identitas sosial yang sah. Jadi kalau kalian merasa laki-laki nggak sepenuhnya, perempuan nggak sepenuhnya. Nah, kalau di Thailand itu diakui ada kelompok ketiga. Ya, jadi gender itu bukan sekedar jenis kelamin biologis ya, tetapi jenis kelamin yang memiliki konteks peran sosial. Laki-laki sebagai sosok yang tampil di ruang publik,
perempuan sebagai sosok yang tampil di ruang publik atau transgender sosok yang tampil di ruang publik. Di masyarakat tradisional secara umum ya, masyarakat tradisional itu ya bisa kita katakan masyarakat di masa lalu, masyarakat di pedesaan, atau masyarakat perkotaan yang masih homogen, ya, gender itu sifatnya spesifik. Ya, kalau kita di desa atau dulu kalian ketika masih kecil, ya, gender itu sangat spesifik. Contoh misalnya mulai dari pakaian. Pakaian itu jelas dan tidak bisa dicampur. Pakaian laki-laki ini, pakaian perempuan ini. Perempuan tidak boleh mengenakan pakaian seperti laki-laki, laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian seperti perempuan. Ya, gendernya sangat spesifik. Di beberapa masyarakat perempuan itu tidak dianjurkan menggunakan celana panjang misalnya, karena celana panjang itu penampilan laki-laki, atau bahkan pakai anting-anting. Nah itu lebih tidak boleh lagi karena itu identitas yang lebih khas dari perempuan. Laki-laki itu ya yang macho ya, yang gagah gitu. Lalu perempuan juga begitu, perempuan tidak boleh pakai celana panjang, laki-laki tidak boleh tampil seperti perempuan, berambut panjang ya karena rambut panjang dianggap sebagai identitas perempuan. Itu kalau di masyarakat tradisional sangat spesifik. Demikian juga di dalam aktivitas. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang itu spesifiknya perempuan, yang itu spesifiknya laki-laki. Contoh misalnya memasak. Ya, kalau masyarakat tradisional memasak itu ya perempuan, ya kan? Jadi kalau ada satu keluarga ya di masyarakat tradisional di mana perempuannya yang bekerja keluar rumah menjadi pegawai, menjadi pedagang, sementara laki-lakinya yang tinggal di rumah memasak, itu pasti akan dianggap sebagai keluarga yang aneh. Ya, karena apa? Karena tugas perempuan itu jelas. Kalau dalam masyarakat tradisional ya, tugas perempuan adalah memasak, ya, mengurus anak. Sementara laki-laki keluar rumah bekerja, mencari nafkah. Ini masyarakat tradisional. Gender itu spesifik. Penampilan laki-laki berbeda dengan perempuan, aktivitas laki-laki berbeda dengan perempuan, keahlian laki-laki berbeda dengan perempuan. Ya, sejak kecil kita punya, kalau ada anak-anak kecil, kalian punya keponakan atau punya adik, kalau membelikan mainan orang tuanya pasti sudah gender spesifik. Ya, anak laki-laki itu ya perang-perangan, tentara, polisi, ya, insinyur, mobil-mobilan. Sementara yang perempuan memasak, make up, ya itu adalah contoh dari masyarakat tradisional. Dia mah gender itu kaitannya dengan bagaimana laki-laki dan perempuan tampil di ruang publik itu sudah spesifik. Ada ruang laki-laki, ada ruang perempuan. Nah, masalahnya adalah modernitas itu membuat perubahan sosial di mana pada akhirnya perempuan itu semakin hari semakin menanggung beban tanggung jawab laki-laki. Ya, kalau di masyarakat tradisional perempuan itu di rumah memasak, kemudian laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah. Tetapi dengan adanya modernitas, ya misalnya di sebuah desa muncul atau dibangun sebuah pabrik. Pabrik ini pabrik kain atau pabrik pakaian, di mana yang dibutuhkan adalah penjahit. Yang penjahit itu keterampilan yang khas perempuan. Akibatnya apa?
kesempatan untuk menjadi karyawan di pabrik tersebut lebih banyak eh, diberikan kepada perempuan. Akhirnya perempuan yang biasanya di rumah memasak harus keluar rumah mencari nafkah, menjadi penopang keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Ya, dia bangun pagi pergi ke menyiapkan bangun pagi kemudian mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai profesional ya, keluar rumah ke pabrik tadi itu, sore baru pulang. Nah, kemudian juga banyak hal-hal semacam itu ketika misalnya menjadi guru ya. Kalau guru saya kira dari dulu memang sudah ada guru perempuan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ketika upaya untuk mendorong jumlah guru lebih banyak, kemudian juga keluarga-keluarga yang situasinya seperti itu tadi, yang mencari kesempatan untuk mencari nafkah, kadangkala peluang itu yang muncul adalah peluang-peluang bagi perempuan. Sehingga semakin banyak perempuan yang keluar rumah mencari nafkah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana kehidupan sosialnya ketika yang keluar rumah justru adalah perempuannya. Sementara laki-lakinya di rumah. Atau paling tidak ketika perempuan juga keluar rumah mencari nafkah, menjadi profesional sama dengan laki-lakinya. Apakah tanggung jawab di rumah itu tetap berbeda? Ya? Laki-laki tetap menjadi kepala keluarga, kemudian perempuan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus segala-galanya, mulai masak, mengurus anak-anak, merapikan rumah. Ya, ataukah harus berbagi karena sudah sama-sama keluar rumah, punya tanggung jawab yang sama untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ya, ini yang kemudian memunculkan persoalan tentang kesetaraan gender. Ya. Kesetaraan gender itu adalah upaya untuk memberikan ruang dan penghargaan yang setara kepada perempuan di berbagai bidang. Artinya kepada perempuan itu setara dengan laki-laki. Ya, ruangnya sama, kesempatannya sama. Jadi kalau ada peluang menjadi guru, peluang menjadi tentara, peluang menjadi polisi, itu setara. Karena apa? Karena kenyataannya kebutuhan akan sumber daya manusia itu beragam. Dan kapasitas laki-laki dan perempuan itu sebenarnya pada dasarnya akan sama. Ya. Secara umum memang laki-laki secara fisik lebih kuat. Perempuan lebih lemah. Tetapi itu tidak akan menghalangi seorang perempuan untuk menjadi kepala polisi, untuk menjadi komandan tentara, karena tetap ada perempuan yang fisiknya kuat. Dan di dalam berbagai bidang kehidupan, fisik itu biasanya porsinya kecil, ya, termasuk dalam bidang-bidang yang terkait dengan kegiatan yang seringkali diasosiasikan dengan fisik. Polisi, tentara, penjaga keamanan, itu banyak yang juga dilakukan oleh perempuan. Ya, jadi faktornya adalah ketika masyarakat itu berkembang menjadi masyarakat modern, perempuan menanggung tanggung jawab laki-laki, ya, terutama dalam aspek ekonomi. Ya, ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi banyak perempuan yang kemudian mencari ruang untuk mengembangkan diri karena dia punya bakat, dia punya kemampuan, maka dia harus diberi ruang untuk berkembang. Karena apa? Perempuan juga manusia. Ya, memang kalau secara tradisional ya, nanti coba kalian lihat kalau kalian aktif di dalam organisasi. Ya, kalau
kepengurusan atau menyusun kepanitiaan. Nah, ada ketua, ada wakil, ada bendahara. Ya, ketua biasanya laki-laki, wakilnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Bendahara, nah ini bendahara biasanya perempuan. Nanti kalau ada bidang-bidang, ada seksi-seksi, nah nanti bagian konsumsi, itu pasti perempuan. Karena apa? Asosiasinya makanan, masak-memasak, itu bidangnya perempuan. Padahal kenyataannya dalam dunia modern ya, kalau kita lihat ahli-ahli memasak profesional ya, koki-koki atau chef-chef di hotel-hotel modern, di restoran modern itu laki-laki. Ya, sementara banyak manajer, analis, komentator itu perempuan. Di luar negeri, wali kota, presiden, perdana menteri, komandan tentara, komandan polisi, itu banyak perempuan. Ya. Modernitas inilah yang membuka ruang perempuan itu kemudian menanggung beban lebih banyak, ya, sehingga upaya untuk memberikan ruang yang sama kepada perempuan itu menjadi penting. Nah, sekarang ini dalam berbagai aspek kehidupan itu ada upaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai tindakan afirmatif. Ya, tindakan afirmatif itu adalah upaya untuk mendorong partisipasi perempuan. Jadi kalau ada pendaftaran karyawan, pendaftaran beasiswa, pendaftaran menjadi anggota TNI, Polri, pendaftaran menjadi anggota partai politik, itu ada kuota. Ya, minimal sekian persen diberikan posisinya kepada perempuan. Jadi kalau misalnya anggota DPR, ya, menjadi anggota DPR di partai politik, itu 30% itu kursinya dikosongkan untuk perempuan. Partai politik yang ingin tampil di pemilu, mereka harus mengusung calon anggota legislatif, ya, caleg. Caleg itu sepertiganya harus perempuan. Jadi kalau ada partai politik punya 100 caleg, maka 33-nya harus perempuan. Tidak boleh kurang dari 33. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Itu namanya kuota. Ya, demikian juga kesempatan, saya kurang tahu kalau di militer atau polisi ya, dugaan saya ada. Penerimaan PNS ya, ASN, pegawai negeri, penerimaan beasiswa, itu semuanya ada kuota gender. Supaya apa? Supaya kesetaraan gender ini terbangun. Nah, memang ini nantinya terkait dengan bukan hanya hal yang sifatnya praktis, bukan hanya karena perempuan itu ada kesempatan kemudian mendorong perempuan untuk ikut berkegiatan dalam berbagai bidang, tetapi ini ada juga kaitannya dengan sistem nilai, ya, dengan budaya, dengan keyakinan. Apakah laki-laki itu sama dengan perempuan? Kalau tidak sama, ya kalau sama semua bidang kehidupan bisa dijalani oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, contoh apa profesi yang mungkin pernah kita lihat yang harusnya itu spesifik gender tapi ternyata kelompok gender yang lain bisa ikut. Misalnya apa? Tinju. Tinju adalah olahraga yang melibatkan fisik, ya bukan hanya fisik, tetapi itu mencerminkan sifat karakter kelaki-lakian. Bertarung, menghajar lawan, bertarung secara fisik. Fisiknya harus kuat, mentalnya harus kuat, ya, daya tahan tubuhnya, ya, kekuatan psikologisnya. Biasanya kita atau umumnya kita akan mengharapkan atau menikmati tinju itu ya laki-laki. Ya, laki-laki yang
berbadan besar, ototnya kekar. Ya. Begitu mereka beradu jotos ya kita secara mental sudah siap. Ya, karena mereka memang berlatih untuk itu secara fisik. Begitu tinju itu dilakukan oleh perempuan, ya banyak orang yang kemudian tidak bisa menerima. Karena asosiasi perempuan itu dengan hal-hal yang sifatnya lembut, feminin, istilah feminin, maskulin itu konsep tradisional yang biasanya diasosiasikan maskulin itu laki-laki, feminin itu perempuan, ya. Tetapi banyak profesi-profesi di dunia modern, yang pada awalnya itu laki-laki, ternyata juga perempuan. Semua olahraga sekarang sudah netral gender. Olahraga paling keras sekalipun ya seperti mixed martial arts ya, bela diri campuran itu yang boleh mukul, boleh membanting, boleh memiting itu perempuan. Ya meskipun perempuan lawannya perempuan. Ya, tetapi bahwa aktivitas beradu fisik itu biasanya kita asosiasikan dengan laki-laki, tapi ternyata itu juga dilakukan oleh perempuan. Sementara dunia memasak, apalagi mengasuh anak guru TK ya, guru TK mungkin kita tahunya perempuan, tapi ada juga guru TK itu laki-laki. Ya. Nah di dalam konteks pemberdayaan perempuan atau upaya membangun kesetaraan gender itu tadi itu ada kaitannya dengan sistem nilai. Nah, ada kelompok yang meyakini laki-laki perempuan itu sama, nah, sehingga ya, harus diberikan kesempatan yang sama. Laki-laki mau berdandan apapun ya boleh saja. Perempuan mau berdandan apapun misalnya ya. Ada di satu saya punya kawan seorang profesor laki-laki, ya, tapi pakai anting-anting. Ya, boleh nggak ya? Mungkin kalau di tempat kita akan ditegur atau akan menimbulkan kasak kusuk ke sana kemari. Tetapi itu ternyata ada. Profesor laki-laki pakai anting-anting. Nah, atau nanti profesor atau dosen perempuan yang maco gitu ya, pakai tato misalnya. Ya itu bagi mereka yang meyakini bahwa laki-laki itu setara dengan perempuan, ya itu konsekuensi. Harus diberi ruang yang sama dan penghargaan yang sama pada perempuan. Tetapi bagi kelompok-kelompok yang lain, yang ada yang menganggap laki-laki perempuan itu ya tetap berbeda, secara fisik berbeda, tugas sosialnya berbeda. Oleh karena itu, kesetaraan gender itu bukan berarti kesamaan, ya keadilan gender. Masing-masing diberi kebebasan, diberi penghargaan yang seluas-luasnya, tetapi tetap ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu menjadi ibu, perempuan, laki-laki itu menjadi ayah, perempuan itu menjadi ibu. Ya, menjadi ibu tentu banyak aspeknya dan aspek itulah yang didorong untuk dikembangkan. Menjadi ibu yang lebih berpendidikan ya harus sekolah. Menjadi ibu yang terampil ya harus berlatih. Menjadi ibu yang mandiri harus punya penghasilan ekonomi misalnya. Tetapi tetap perempuan itu orientasinya keibuan, orientasinya kekeluargaan. Sementara laki-laki itu sebagai seorang ayah. Ya ayah itu ya harus berpendidikan, berpenghasilan, punya keterampilan. Ya tetapi garisnya dia adalah ayah. Nah ini adalah sistem nilai yang menganggap laki-laki dan perempuan itu setara tetapi tidak sama. Ya masing-masing punya ruang sendiri-sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi tidak boleh ini dicampur adukkan itu tidak boleh. Lalu ada gerakan atau istilah yang disebut sebagai feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme ya kalau kita lihat ada isme di sini. Isme itu kaitannya dengan ideologi. Ideologi itu kaitannya dengan gerakan.
Gerakan politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, apa itu hak-hak perempuan? Hak-hak perempuan itu terkait dengan ini tadi, hak perempuan sebagai manusia. Dia punya hak untuk sehat secara fisik. Jadi jangan sampai ada pembatasan terhadap perempuan secara fisik. Misalnya apa? Pakaian. Nah, ini adalah salah satu poin yang sering diusung oleh kelompok feminis. Perempuan itu pakaiannya ya terserah dia lah. Kalau dia leluasa memakai rok, ya pakai rok. Kalau dia leluasa pakai jilbab, ya pakai jilbab. Tetapi kalau itu mengganggu aktivitasnya, ya jangan dipaksa. Kalau dia mau pakai celana pendek, dia mau pakai tank top, dia mau pakai celana jeans, pakai sepatu boot, perempuan harus diberi hak. Ya. Kemudian berprofesi. Profesi apa? Apa saja. Sesuai dengan minat, bakat, kesempatan. Lalu ideologi. Nah, perempuan juga selalu diperjuangkan haknya untuk bebas mengikuti pilihan-pilihan hidupnya. Termasuk ya di negara-negara tertentu hak untuk menentukan apakah dia mau hamil atau tidak. Ya, dalam arti sebelum dia hamil, dia punya hak untuk tidak hamil. Dan setelah dia hamil, dia punya hak apakah dia ingin melanjutkan hamilnya atau menggugurkan kehamilannya, melakukan aborsi. Itu di beberapa negara itu dijamin haknya karena asumsinya adalah janin yang dikandung itu adalah bagian dari tubuh perempuan. Dan itu mempengaruhi kondisi si ibu yang mengandung. Kalau si ibu itu merasa tidak nyaman, ya dia punya hak untuk tidak nyaman dalam artian pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal ya, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesempatan ketika masih magang ya misalnya, pekerjaannya belum mapan, kalau dia hamil nanti mengganggu karirnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Lebih baik kehamilannya ditunda beberapa tahun sampai posisinya menjadi pegawai tetap, setelah itu hamil. Kalau sudah terlanjur hamil bagaimana? Nah, di negara-negara yang melegalkan aborsi, ya aborsi, kehamilannya dibatalkan, digugurkan kandungannya. Nah, ini feminisme itu adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang ya untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini secara sistematis ya, di masyarakat maupun di negara. Harus ada undang-undang yang menjamin bahwa perempuan boleh mengikuti kegiatan di ruang publik, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Karena di negara masih banyak negara-negara yang tidak memperbolehkan perempuan atau membatasi aktivitas perempuan. Misalnya ya, Arab Saudi itu mungkin baru 2-3 tahun yang lalu ya, memperbolehkan perempuan menjadi sopir atau memperbolehkan perempuan mengendarai kendaraan sendiri. Dulunya tidak boleh. Mungkin masih banyak negara-negara di mana perempuan tidak boleh mengemudikan kendaraan, tidak boleh menjadi profesi tertentu, ya, mengikuti pendidikan tertentu, melakukan aktivitas tertentu. Ya. Maka ada kelompok-kelompok yang memperjuangkan itu gerakan itu namanya gerakan feminisme. Ya, jadi kesetaraan gender dan feminisme itu sedikit berbeda. Kalau feminisme itu kesetaraan gender dalam pengertian laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, itu diperjuangkan secara sosial maupun politik lewat kesepakatan-kesepakatan di masyarakat maupun undang-undang di negara. Kalau kesetaraan gender itu ada tadi itu, kesetaraan gender secara tradisional. Ya, perempuan tetap menjadi ibu, laki-laki tetap menjadi ayah. Kalau feminisme itu biasanya lebih radikal. Lebih total di mana perempuan itu ya punya kebebasan, punya kesempatan, punya kemampuan.
Nah, biasanya kelompok-kelompok feminis yang lebih radikal atau lebih agresif itu nanti akan lebih sensitif bahwa persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau persoalan perempuan itu penyebabnya laki-laki atau sistem yang didominasi oleh laki-laki. Sistem pakaian perempuan itu kan yang membuat adalah laki-laki, yang membuat aturan itu laki-laki. Dan karena yang membuat aturan itu laki-laki, yang diuntungkan ya laki-laki. Ya perempuan akan menjadi pihak yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu mereka mendorong supaya perempuan juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian yang membuat aturan, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Nah, ini masuk ke berbagai bidang, termasuk bidang agama. Ya, pada 10 tahun yang lalu ya, sekitar 2008 itu ada sebuah peristiwa yang cukup kontroversial. Seorang profesor di Amerika, perempuan, itu menjadi imam sholat Jumat. Ya, dia menyelenggarakan Jumatan, saya kira videonya ada di YouTube ya. Aminah Wadud, seorang profesor memang dia ahli Al-Quran. Dia menjadi khotib Jumat, dia menjadi imam Jumat, di mana makmumnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, selama ini kalau dalam kegiatan ibadah dalam Islam, imam itu laki-laki. Imam sholat itu ya laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan. Nah, tetapi feminis Islam atau kelompok feminis dalam masyarakat Muslim itu um, mendorong itu lebih jauh supaya ya karena memang kalau kita lihat hadisnya ya, hadis Nabi itu siapa yang berhak menjadi imam itu yang pertama adalah yang bacaannya baik, yang kedua adalah yang ilmunya paling tinggi dan yang ketiga yang usianya paling tua. Di situ memang tidak ada disebutkan laki-laki perempuan. Nah, kelompok feminis itu mendorong ini, enggak ada aturan yang mengatakan imam sholat itu harus laki-laki itu tidak ada. Ya tiga itu. Siapa yang bacaan sholatnya paling bagus, ya dia menjadi imam laki-laki atau perempuan. Kalau tidak, kalau bacaannya sama bagusnya, ya siapa yang ilmunya paling tinggi. Nah dalam konteks yang tadi itu, karena di universitas tadi itu Aminah Wadud adalah profesor ahli Quran, maka dia adalah yang ilmunya paling tinggi, ilmu agamanya. Maka dalam konteks ini dia berhak menjadi imam sholat. Gitu ya. Jadi feminisme ini adalah upaya secara sistematis dalam bidang sosial maupun politik untuk memperjuangkan hak perempuan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Nah, tentu feminisme ini ada yang radikal, ada yang moderat ya karena kesetaraan gender itu juga tergantung situasi di mana masyarakat berada. Ya, sampai di sini kita sudah membahas bagaimana persoalan gender itu menjadi hal yang sangat penting dibahas dalam berbagai aspek kehidupan karena separuh dari jumlah manusia itu adalah perempuan dan dalam konteks masyarakat tradisional perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang lebih inferior dibanding laki-laki ya. Tetapi masyarakat modern membawa banyak perubahan di mana perempuan dituntut untuk ikut bertanggung jawab sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan juga harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tetapi dalam konteks itu perlu dibedakan perbedaan istilah antara kesetaraan gender dan feminisme. Feminisme itu pasti terkait dengan gender, tetapi kesetaraan gender itu belum tentu otomatis pengertiannya feminisme. Dan yang terakhir, para feminis, ya, orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu belum tentu perempuan. Ya, banyak laki-laki yang aktif untuk memperjuangkan hak perempuan, tetapi di sisi lain banyak juga perempuan yang tidak setuju dengan feminisme. Ya, ini nanti silahkan dipelajari, bahan bacaan ada untuk lebih memahami terkait dengan persoalan gender dan feminisme. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.